留在此地吧。日说，这是意境。听说红蝶便会死于地，这血生于天，可还健在？人一生，我这年，可这100年却是……他的意境没有崩溃。红蝶，血虚，莫横进，看！Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegein Immortal episode ke-65. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Walin akhirnya telah memasuki dunia Dewa Peri. Yang baru saja Walin masuk ke dalam dunia tersebut, Walin langsung dihadapi oleh bahaya karena adanya seseorang yang meremehkan Walin, dan Walin langsung memberikan paham kepada orang tersebut. Singkatnya, mereka telah memasuki tempat dari reruntuhan Dewa Peri kuno, yang di sana Walin menemukan adanya sebuah segel kuno yang mengandung kekuatan spiritual kuno, dan Walin menyerapnya ke dalam gioknya. Tetapi di saat itu adanya seseorang yang berasal dari sekte Daluo yang mengincar juga energi spiritual kuno tersebut, dan terjadilah pertarungan antara Walin melawan orang itu sampai pada akhirnya Walin memenangkan pertarungan tersebut, dan Walin mendapatkan pedang Daluo yang dimilikinya. Serta Walin kembali melanjutkan perjalanannya sampai Walin pergi ke sebuah tempat yang memiliki pemandangan gurun pasir, yang di sana Walin melihat adanya jejak ilusi yang telah terjadi pada sebuah kota di padang pasir tersebut yang dihancurkan oleh serangan telapak tangan raksasa, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Walin yang masih berada di tempat dari gurun pasir. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja Walin mendapatkan sebuah serangan berupa tombak es yang mengarah ke Walin. Untungnya Walin dapat menghentikan serangan tersebut, dan setelah itu pun tampak orang yang telah menyerang Walin barusan yang merupakan Red Butterfly. Red Butterfly menyerang Walin kembali, yang di sini Walin dengan segera mengeluarkan kata gunturnya untuk menghentikan serangan tersebut. Yang di sini pun Walin menyebut nama Red Butterfly setelah melihat Red Butterfly. Red Butterfly yang mendengar itu cukup kaget karena Walin yang mengetahui dirinya, tetapi ia tidak mengetahui Walin. Yang karena Walin masih mengenakan topi jerami membuat identitas wajahnya Walin tidak bisa dilihat oleh siapapun yang berada di luar. Jadi Red Butterfly ini dari luar hanya melihat wajah blurnya Walin saja. Di sini pun Red Butterfly bertanya kepada Walin, siapa kau sebenarnya? Mengapa aku tidak mengenali dirimu tetapi kau mengenaliku? Sebenarnya Red Butterfly nggak ngomong kayak gitu, tapi Mimin tambah-tambahin aja biar dramatis. Walin tak ingin menjawab identitasnya, yang hal ini pun membuat Red Butterfly merasa marah kepada Walin, mengatakan bahwasannya tempat ini akan menjadi kuburannya Walin. 便留在此地吧。日说，这是意境。 Setelah itu pun Red Butterfly mengeluarkan kekuatannya berupa kekuatan domain es yang seketika membuat Walin terjebak di dalam kekuatan esnya Red Butterfly. Dan juga adanya sosok dari makhluk berwarna biru seperti burung yang mengangkang kekuatan Walin membuat Walin tak bisa bergerak, yang seketika membuat tubuhnya Walin membeku. Red Butterfly mengatakan karena Walin sekarang telah terjebak di serangannya, maka Walin tidak akan bisa keluar, mengatakan kalau Walin akan mati secara tidak ia sadari. Sedangkan Walin yang telah terperangkap di dalam serangan dari Red Butterfly, di sana Walin merasakan ingatan-ingatan masa lalunya seperti dibekukan oleh Red Butterfly. Semua kenangan yang telah dilalui oleh Walin seketika tampak seperti memudar, membeku, menghilang begitu saja. Yang semua ingatan itu bisa dibilang merupakan ingatan penting bagi Walin. Bahkan ingatan limuan juga dipermainkan oleh Red Butterfly. Walin pun tak terima dengan hal ini. Ia pun dengan segera melawan balik Red Butterfly dengan Walin mencoba untuk
untuk mengganggu pikiran Red Butterfly agar Walin bisa keluar dari pengaruhnya Red Butterfly, seperti mencoba untuk menjatuhkan mental Red Butterfly, yaitu Walin mengatakan bahwasanya ia telah mengetahui kalau Red Butterfly itu telah menggunakan sebuah metode untuk menerobos ke ranah dari formasi jiwa tahapan puncak dengan sebuah metode rahasia, yang metode itu akan membuat umur dari Red Butterfly yang hanya akan bertahan selama 100 tahun. Mendengar hal itu membuat mental dari Red Butterfly kena dan ia pun seketika mengurangi kekuatan domainnya, membuat Walin memiliki kesempatan untuk melawan balik kekuatan domain dari Red Butterfly ini. 便会死于地。这是生于体，可还健在，人一生。我这年，可这100年却是他的已经没有崩溃。红蝶。 Dan Walin pun menggunakan kekuatan domainnya untuk melawan kekuatan domain Red Butterfly dan mereka berdua saling beradu kekuatan. Yang sampai pada akhirnya Walin bisa terbebas dari kekuatan domainnya dari Red Butterfly. Yang setelah itu Walin menggunakan kekuatan dari bendera larangannya mengeluarkan bayangan naga dengan jumlah yang sangat banyak menyerang Red Butterfly secara bertubi-tubi. Dan setelah itu Walin mencoba untuk segera kabur dari Red Butterfly, tetapi sayangnya Red Butterfly tidak membiarkan Walin kabur karena ia menyadari kalau Walin itu merupakan seseorang yang berbakat. Jika dibiarkan tetap hidup, maka Walin akan memberikan ancaman yang serius kepada dirinya nanti. Jadinya Red Butterfly ingin menghabisi Walin. Serangan dari naganya Walin dengan segera dihentikan oleh Red Butterfly, yaitu dengan ia menggunakan kekuatan esnya menghentikan semua naganya Walin. Dan setelah itu Red Butterfly melanjutkan pengejarannya kepada Walin. Yang di sini Red Butterfly dengan kecepatan tinggi mampu untuk mengejar ketinggalannya Walin. Di Guo yang melihat ini sangat khawatir, menyuruh kepada Walin untuk segera cepat-cepat kabur sebelum Red Butterfly mengejar mereka. Tetapi Walin di sini ternyata ia memiliki sebuah ide, yang dimana ternyata Walin dapat menggunakan teknik tiruan dari telapak tangan Dewa Raksasa sebelumnya yang pernah ia lihat ilusinya. Yang serangan itu pun diarahkan kepada Red Butterfly, membuat Red Butterfly sangat kaget dari mana kekuatan besar yang dimiliki oleh Walin ini. Kemudian pun Red Butterfly langsung mencoba untuk menghentikan serangan Walin dengan ia menggunakan teknik esnya. Yang di saat Red Butterfly menghentikan serangannya Walin, Walin mengambil kesempatan tersebut untuk kabur menggunakan teleportasi arai. Red Butterfly pun sekarang telah kehilangan Walin. Yang di sini Red Butterfly semakin penasaran sebenarnya siapa identitas aslinya Walin, karena sewaktu dirinya menghadapi Walin begitu banyak sekali hal-hal yang sangat tak terduga yang dimiliki oleh Walin, seperti kekuatan domainnya Walin yang terasa begitu aneh, yaitu domain hidup dan mati, serta senjata bendera larangan dan juga teknik misterius serta teleportasi arai, membuat Red Butterfly menduga bahwasannya Walin ini kemungkinan besar berasal dari negara budidaya tingkatan kelima. Yang di sini pun ia menduga Walin merupakan seorang jenius. Walin yang telah menggunakan teleportasi arai, kini Walin berada di sebuah tempat yang seperti lautan magma. Yang di sini juga Walin mengungkapkan bahwasannya akibat dirinya menggunakan kekuatan dari telapak tangan misterius sebelumnya membuat kultivasinya Walin seketika mengalami banyak penghabisan energi, karena serangan itu yang mengonsumsi banyak sekali energinya Walin. Dan juga Walin sadar keputusan dirinya untuk melarikan diri dari Red Butterfly merupakan keputusannya bijak, karena Red Butterfly sendiri tingkatan kultivasinya masih berada di atas Walin. Dirinya tidak akan mampu untuk bersaing melawan Red Butterfly. Kemudian pun Walin melanjutkan petualangannya di dunia magma tersebut. Yang di sini Walin menelusuri dunia magma ini karena dunia magma ini merupakan wilayah yang memiliki hubungan dengan sekte Daluo sebelumnya, karena teleportasinya Walin berpindah karena menggunakan harta yang dimiliki oleh anggota sekte Daluo sebelumnya yang telah dikalahkan oleh Walin. Yang di sini Walin menduga kemungkinan besar sekte Daluo memiliki harta yang mereka simpan di wilayah ini. Walin melakukan pemeriksaan di tempat tersebut, tetapi sayangnya di tempat ini ternyata sudah banyak sekali jebakan-jebakan yang telah ditaruh berupa celah dimensi, yang dimana celah dimensi ini sangat berbahaya jika Walin terkena ataupun masuk ke dalam sana, yang dapat menewaskan seseorang di ranah formasi jiwa seperti Walin. Jadinya Walin pun memutuskan untuk menunggu saja di tempat ini, menunggu apakah adanya anggota dari sekte Daluo
Daluo yang akan memasuki tempat ini untuk mendapatkan harta karun tersembunyi mereka. Walin telah mulai menunggu. Singkat cerita, 3 hari telah berlalu. Di sini Walin pun akhirnya telah melihat adanya 2 anggota dari sekte Daluo yang telah memasuki wilayah tersebut. Yang di sini adanya seseorang bernama Zheng Hao dan juga seseorang yang disebut dengan adik ketiga. Zheng Hao mengatakan kalau tempat magma ini merupakan tempat lokasi harta karun yang telah ditinggalkan oleh leluhur mereka dan mereka datang ke sini untuk mendapatkannya. 在这仙界大有作，这迷玄诀，想必是可以。 Zheng Hao bersama dengan adik ketiganya pun mulai menelusuri tempat tersebut. Dengan di sini mereka dapat melewati jebakan-jebakan dari celah dimensi karena mereka mengetahui struktur jebakan ini. Dan Walin secara diam-diam mengawasi mereka untuk melihat setiap jebakan tersebut agar Walin bisa mengikuti mereka dengan aman. Mereka pun telah memasuki sebuah gua yang di dalam gua itu lebih aman daripada di luar karena tidak adanya celah dimensi yang mengacaukan jalan. Di sana juga mereka saling membicarakan mengenai harta karun yang sedang mereka cari, yang dimana harta karun ini merupakan harta karun dengan disebut energi roh bis celestial. Walin yang telah mengikuti mereka dari belakang mendengar harta karun tersebut merasa tertarik karena ia sadar harta karun ini yang sangat berharga. Singkat cerita, kedua orang itu telah sampai di lokasi dari harta karun, yaitu energi roh bis celestial. Yang di sini Zheng Hua menyuruh kepada adiknya untuk melindungi dirinya agar dirinya bisa menyerap kekuatan roh yang berada di sebuah monumen karena di dalam monumen itu terkandung kekuatan dari energi roh celestial beast. Zheng Hao mulai menyerap energi celestial tersebut dengan menggunakan sebuah labu yang merupakan harta karun dari sekte Daluo. Yang singkat cerita, proses itu pun telah usai. Yang di sini energi celestial tersebut telah dirubah menjadi sebuah energi kristal yang di sini pun sang adik ipar disuruh untuk menyimpannya. Dan setelah itu pun si adik ipar yang melihat harta karun yang dimiliki oleh Zheng Hao merasa cukup terkejut karena di sini ia baru mengetahui kalau harta labu yang dimiliki oleh seniornya merupakan harta karun labu langka, yang dimana menurut sepengetahuannya hanya ada 3 harta karun labu seperti ini saja. Dan di sini tak disangka senior Zheng Hao memiliki harta ini. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja terjadi guncangan yang membuat mereka berdua pun menjadi sangat kaget. Mereka berdua mencari tahu dari mana guncangan tersebut, yang ternyata guncangan itu berasal dari sebuah titik cahaya yang berada di atas tengkorak. Sang senior Zheng Hao menyuruh kepada juniornya untuk melihat tengkorak tersebut, yang di sini juniornya dengan ketakutan. 为何我觉得此物有些熟悉？ mencoba untuk melihat tengkorak tersebut, yang setelah ia dekati tiba-tiba saja itu merupakan untayan emas sama seperti Walin sebelumnya berada di teleportasi arai. Untayan emas itu langsung menyerang ke arah mereka, yang dengan segera mereka berdua pun kabur dari sana. Yang di sini pun sang senior menjelaskan kalau untayan emas itu merupakan makanan dari binatang roh. Walin yang mendengar itu baru mengetahui mengenai informasi ini, dan juga hal ini membuat Walin menjadi paham kenapa binatang nyamuk menyukai untayan emas ini karena ternyata merupakan makanan dari binatang roh. Sang junior merasa ketakutan akibat untayan makan roh sebelumnya, yang di sini pun sang senior mencoba untuk menenangkan kepada juniornya karena jika ia ketakutan seperti ini maka ia tidak akan bisa untuk terus menjadi anggota sekte Daluo mereka. Tetapi Walin yang melihat pemandangan ini entah mengapa bisa melihat kalau si senior Zheng Hao ini memiliki niatan tersembunyi kepada juniornya. Mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka sampai pada akhirnya mereka berdua berada di sebuah tempat yang berada di dalam gua, yang di sana mereka melihat adanya sebuah tengkorak yang adanya harta kuno di pangkuan dari tengkorak tersebut. Yang di sini pun membuat kedua orang itu merasa sangat senang karena mereka mengetahui bahwasanya ini merupakan harta karun peri kuno. Yang di sini pun mereka mencoba untuk mendapatkan harta karun tersebut. Tetapi di saat mereka yang ingin mengambil harta karun tersebut, tiba-tiba saja mereka malah mendapatkan serangan dari untayan energi emas dengan jumlah yang lebih banyak. Hal ini pun seketika membuat mereka berdua menjadi sangat ketakutan dan dengan segera kabur dari sana. Di sini mereka berdua saling kebingungan apa yang terjadi, kenapa tempat ini begitu banyak sekali makanan roh peri yang meninggalnya. Yang mereka berdua sangat berusaha keras untuk kabur dari kejaran para binatang tersebut. Tetapi tak disangka di saat itu sang senior Zheng Hao ingin berniat mengorbankan juniornya. Dengan di sini ia menggunakan sebuah segel larangannya untuk membuat juniornya menjadi umpan. Yang setelah itu pun si junior
motornya dibuang dan lalu ia pun dengan segera mencoba untuk melarikan diri. 手获得仙宝，这仙兽之量倾巢而出，机缘千年难遇。 Namun untuk Walin yang sebelumnya telah melihat harta karun kuno tersebut, kini ia merasa sangat tertarik dengan harta karun tersebut. Walin tak ingin melewatkan harta karun itu dan ingin mengambil harta karun kuno itu. Tetapi di saat Walin yang ingin mengambilnya, tiba-tiba saja Walin malah mendapatkan kepungan dari para binatang roh dengan jumlah yang sangat banyak. Tetapi sayangnya setelah itu cerita dari Renagen Immortal episode ke-65 bersambung. Dan bagi kalian yang penasaran untuk cerita selanjutnya, silahkan tunggu saja di minggu depan besok. Dan mohon maaf jika video kali ini kesannya terburu-buru karena tempat Mimin sekarang lagi mati lampu cuy. Sekarang Mimin lagi menggunakan baterai, jadi harus cepet-cepet membawakan alurnya. Dan jika adanya kesalahan dalam transit, Mimin mohon maaf juga karena lagi terburu-buru banget cuy. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 便留在此地吧。日说。 意境。听说红蝶便会死于地，这血生于体，可还健在？一生，我这言，可这。